gue apa tuh ngebut. Ngebut. Sus. Apaan sih Sandi? Aduh Erin. Engkau Aduh Rin. apaan sih? Takut lagi. Apa sih? Itu. Apaan sih? Si Monjok. Itu gue lagi iseng, mungkin mata tuh sek gitu loh. Kayak set gitu doang. Itu benar-benar di hutan bambu. Itu kan bambu. Itu poci semua. Poci semua begini. Kalau anak gue ngelihat hantu atau apa dia tutung. Tutung tuh apa maksudnya? Patung. Oh, karena ayah tutung itu hantu dilihat. Karena mungkin biasanya dia cuma ngeliat lu sama emaknya, terus ada orang gitu kan, dia pikir itu patung gitu ya. Terus gue bilang gini. Aduh, merinding gue. Makanya juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin dan teman Ferry, ketemu lagi di Posyantu, pos yang berhantu. Nah, narsum gue malam ini Kakak Sandi Permana. Kakak Sandi Permana, hai dulu. Hai, halo. Hai. Sahabat Erin Ferry. Biasanya di Genta Buana ini Kakak Sandi ini selalu jadi partner gue, pasangan gue kalau lagi lucu-lucuan ya San ya. Kita klop ya dulu ya, pulang pagi tutur tinular ya. Sekarang lo lagi sibuk ngapain nih San? Sama bikin konten. Bikin konten juga. YouTube juga. Apa namanya? Makan. Enak. Oh, Sandi Permana Official. Jadi isinya kontennya makan. Makan semua. Tapi ada ya collab-collaban ya? Ada sama anak-anak Genta. Selain misalnya ini ada sih sedikit syuting gitu, masih sedikit laku lah. Oh, masih syuting juga. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Nah, Sandi Permana, Erin, yang lo lihat di pos ini gimana San? Kesan pertama lo nyampe di pos ini? Lumayan ang. Apa tuh? Ang. Nggak harus disebutin belakangnya ya? Jadi ang gitu. Takut si skunnya sensitif ya. Jadi sahabatnya Erin, temannya Erin kalau tahu di belakang, bro. Lo berarti menurut lo spot yang paling rame belakang? Belakang kita nih. Iya. Tapi lo hebat ya. Kenapa? Nyari lokasinya. Iya, makanya nggak disuruh unit buat hunting unit Ferry Fernandes. Makanya kan gue bilang, udah Sandi ini istrinya lagi hamil, udah ya, hamil gede kan. Iya, makanya gue bilang janganlah. Jangan uji nyali ya kan. Sandi. Yap. Jadi di konten Posyantu ini kita tuh kayak nge-share pengalaman mistis, misteri, horor ya, pokoknya apapun itulah namanya. Kira-kira lo ada nggak? Ada, insya Allah. Asik. Coba tolong diceritakan buat teman-teman Erin semua yang ada di rumah. Tapi untuk pertama kali gue mau nanya nih, lo nih tipe orang yang penakut apa pemberani? Tergantung mood kalau gue. Maksudnya? Kalau mood gue lagi berani, tapi kalau lagi cemen. Sama kayak berantem gitu. Lagi berani. Kalau lagi cemen takut. Tapi lo sendiri percaya nggak yang namanya goib? Kalau goib itu Allahu alam ya. Tapi ada. Tapi kan kita kan makhluk manusia yang paling sempurna. Sebenarnya kita itu nggak boleh takut. Malah dia lo yang takut sama kita. Harusnya ya. Karena kalau misalnya makhluk halus itu ketemu dengan kita,
dia itu sial dan dia sama kaumnya itu dimusuhin, jangan deket-deket gue lu katanya. Kenapa? Karena takut kesialan, karena manusia itu kan paling sempurna. Kalau Udah lama loh jadi teman mereka. Dikit-dikit ngaji gue. Iya benar. Jadi mereka teman-temannya nggak mau deketin Nggak mau, dia. Karena kesialan gitu. Karena nggak boleh, setan itu kalau makhluk halus itu nggak boleh dikelihatan. Tapi kan ada yang jahil, mereka yang sengaja menampakkan diri. Sebenarnya bukannya setan, itu tuh jin. Karena akurnya itu bukannya setan, sebutannya itu jin. Jin yang nakal, ada yang baik gitu. Kalau misalnya manusia nih meninggal gitu ya. Terus misalnya ada yang katanya balik ke rumah lah, ada yang gentayangan lah, itu menurut lo dia apa? Ininya kalau kitanya mah kalau asli. Kalau kita tuh kan lahir tuh ada dua. Yang satu ari-arinya. Satu lagi kita gitu kan. Nah, itunya kembaran kita yang mengikuti kita selama hidup. Itu dia. Yang asli kita mah udah ke sana ya. Seperti itu. Terus gimana? Lo ada pengalaman apa nih? Waktu itu kita syuting Tutut Nular. Dari perpindahan dari Mekarsari ke Sodong. Ingat nggak? Oh ya. Nah, waktu itu kan kita kan callingannya callingan siluman kan? Iya. Jadi di nggak atas tahu jam 2, berapa lah gitu kan. Jam 12. Kadang-kadang kita udah enak-enak callingan gitu kan. Nah, gua di telepon itu harus datang itu jam 2 malam. Kalau salah. Dan gua kebetulan mobil gua rada besar gitu kan. Lewat randa mayat ya. Jangan gitu dong. Ya kan, terus? Ada mayat. Ya kan? Terus gue tuh di belakang perumahan Harmoni kalau nggak salah tuh, di belakang. Harmoni itu mana sih? Mekarsari. Mekarsari belakangnya tuh. Tuh ada perumahan Harmoni kalau nggak salah. Nah, itu jalannya kan halus, terus nggak ada orang kan kalau jam 2. Nah, gue ada jembatan lah begitu kan. Gue ngebut. Sus. Apa sih Sandi? Aduh, Erin. Engkau sakit gini. Aduh, Erin. Itu. Apaan sih? Itu. Takut lagi. Apa sih? Itu. Apaan? Apaan sih? Si panjang, si anjing. Gue lu Oh, maksudnya lo mau nakutin gua gitu. Tapi nggak berhasil ya. Iya, lu. Yaudah deh, lanjut. Belum ya. Oh ya. Lanjut. Telat. Ya. Lanjut. Ini gini nih kalau misalnya ngobrol sama komedian ya nggak? Tapi nggak berhasil. lagi lu ini ngorek-ngorek saku celana. Ya gue gimana? Gue udah bilang sama laki lu, Erin jantungan nggak? Enggak, tanya. Oke, nanti ya kita balas. Ferry, tolong keluarkan. Terus? Nah, terus pas gue jalan kencang kan, enak tuh kan, gajulkan gitu kan, pas gue begini, kaca yang di dalam itu, tengah itu kan, gue lihat itu apa namanya? Siskun. Pocica ya? Oh, pocica ya, Nek. Oh, poci-poci. Poci. Serius? Itu lu kaget? Hah? Kaget nggak? Apa mau teriak takut? Gue cowok ya kan? Mau buka teriak tolong, gue takut juga, malu. Nggak ada orang juga kan? Jadi itu setir, tadinya begini, gue jadi begini. Nggak gue lihat. Itu tapi itu jelas, itu dia maksudnya si poci itu benar-benar di dalam mobil lo, posisinya apa di belakang mobil lo? Di belakang, di bangku belakang. Oh, bangku belakang. Jadi pas begini nih, gue lagi gini, langsung astagfirullahaladzim, gue gini. Itu yang namanya mungkin kalau di ini gimana ya, pucat. Gue mau buka takut, malu ya kan. Gue aneh, gubrak. Besoknya tau nggak? Apa? Gue minta jemput sama unit dong di GNI. Oh. Gua nggak mau sendiri, gue bilang nggak mau. Emang iya, teman Erin soalnya kalau namanya lokasi ke Sodong itu melewati banyak perumahan kecil ya. Ada Harmoni 1, 2, ada inilah.
Pas gajurkan itu ya. Gajurkan gitu loh. Kan itu enak kan kalau malam tuh. Iya benar. Sampai kita kayak melayang-melayang gitu ya. Itulah pas duduk begini, gue nyender, set. Wah, langsung begini. Tapi gue pernah juga tuh di Grand Nusa itu kan, GNI kan. Iya, itu. Nah itu kan abis keluar pintu belakang tuh ya. Kan terus ke kiri gitu kan, rada jalanan sempit, ngeleok-leok gitu lah ya biasa. Nah nyampe lah satu jalan yang di sininya perumahan, tapi kita sebelumnya nih yang masih ada kebun-kebun. Singkong ya? Iya, kebun singkong kan? Kebun singkong. Terus gue lagi jalan, ya kolingan hantu itu juga lah, kalau masih siluman itu. Tiba-tiba ada kayak, tau nggak lo, kain gelundungan yang kayak masih di toko-toko, tapi kain putih. Ngegelinding gitu loh, ngelewatin mobil gue. Tapi rada jauh, jadi gue maksudnya nggak yang rem mendadak itu nggak. Gue jalan jauh, gelinding gitu kan. Itu kayak roll gitu kan. Gue ngeliat dari jauh, itu apaan ya? Tapi kayaknya nggak mungkin dong namanya kain ngegelinding gitu kan. Kalaupun kain ngegelinding kan berarti si gelindingannya masih di sini dong. Yang gelinding yang ini dong gitu kan. Ini nggak ada, jadi kayak terus dalam hati gue, kayaknya tuh pocong gitu kan. Pocong juga, pocica juga gitu kan. Udah gue jalan lagi, gue sengaja gue lindes dong, kelewatan dong, drek gitu kan, kelewatan. Gak berapa lama dari situ, mobil gue tiba-tiba mogok. Mogok terus kayak berasap gitu loh. Itunya? Iya, kap mesinnya. Gue sendirian, cewek, gue nggak tahu dong gimana apa-apanya gitu. Nah, pas gue mau keluar pintu gitu, itu nggak ada orang posisinya, mobil gue ditutup lagi jebret gitu. Jadi kayak gue udah buka pintu, dari depan ditutup lagi, brek gitu. Gue yang, loh, kok gue ngeliat nggak ada orang sama sekali. Emang kalau di sana itu, aduh, mungkin biangnya kali ya? Mungkin ya. Terus gue buka lagi, tapi maksudnya kalau yang setahu gue, si makhluk halus itu kan menyerupai apa yang kita takutin kan kadang-kadang. Mungkin kita lagi mikir atau apa. Dan pada saat itu gue lagi nggak mikir apa-apa. Dan Allahu Akbar. Untung gua nggak nyebut-nyebut yang lain. Latahnya profesional banget. Oh ya, astagfirullahaladzim gitu aja. Astagfirullahaladzim, bener. Enggak, tapi maksud gue dia kan makhluk halus kan menyerupai kan. Nah pada saat itu gue lagi nggak memikirkan mereka, lagi nggak ada ketakutan atau habis nonton atau apa, kan biasanya begitu kan, ke bawah parno kan. Ini benar-benar nggak ada kok, tiba-tiba mereka kayak ngerjain, tau nggak? Cuman dalam pikiran gue waktu itu, karena di Sodong waktu itu lagi rame-ramenya begal, ya kan? Begal, jadi bener-bener gue takutnya begal sebenarnya gitu. Cuman pas sampai gue lagi sambil jalan, kok tadi pintu gue nggak bisa dibuka ya gitu kan, nggak bisa dibuka. Udahlah ngelewatin yang turunan mau ke Sodong yang ke sawah-sawah itu kan, sebelah kanan tuh ada hutan bambu kan yang ada makam kan. Gue tuh selalu memang nggak mau ngelihat ke kanan itu, ya kan? Nggak enak kan rasanya kan. Itu gue lagi iseng, mungkin mata tuh sek gitu loh, kayak set gitu doang. Itu benar-benar di hutan bambu. Itu kan bambu. Itu poci semua. Poci semua begini. Itu hai. Hai Ci gitu ya. Enggak, itu bener serius. Gue langsung, apaan itu? Itu makanya kalau yang untungnya dari dulu gue tuh mobilnya tuh tinggi. Iya. Jadi itu mungkin shockbreaker udah kena kali ya. Wah, udah hantam udah segala macam. Pasti rusak shockbreakernya. Iya. Itu perjalanan ke Sodong tuh, perjuangannya, ya kan? Bener. Terus lo ada pengalaman lagi gak? Waktu di lokasi yang pertama Genta tuh di Jambore. Nah itu mungkin orang yang suka ke Jambore. Gua udah nggak kaget ya. Ya udah, oke. Kita nih apa sih kaget-kaget? Lo lagi dong yang tadi biar lucu. Enggak. Lu nya nggak takut sih. Iya, ya udah. Jadi gua waktu itu kan syuting tuh, pulang waktu itu kan misteri masih weekly ya, tapi tetap kita pulang itu jam 2 gitu kan. Nah,
gue pulang tuh, mobil gue masih sedan lah waktu itu. Nah itu dari gerbang Genta itu keluar tuh. Jambore. Enggak, sebelum Jambore ya, masih di dalamnya. Masih gerbang Genta, iya. Gerbang Genta. Oh, gerbang Genta yang dalam. Rumah Pasindo. Ya, unit lah. Itu bengkelnya ya, Pak siapa namanya? Badrun. Pak Badrun. Belah situnya kan ada turunan begini ya. Ada yang sini, ada yang situ. Nah, gue turun situ, gue belok ke kanan. Gue bikin figuran kan. Gue bikin figuran itu baju merah gitu kan. Gue bilang dia gini sih, ngadepnya ke belakang gitu. Jadi gue tuh begini, dia di sini, dia begini aja. Terus cewek aww baju merah berpanjang tuh gue nggak tahu. Tuh figuran tapi hati itu gue mau negor, takut dia kan. Lo naik motor apa naik mobil? Mobil. Gue mau negor, takut. Posisi itu bingung lah mau negor, takut begal bisa, takut setan bisa ya kan. Gue lewat situ, dia begini aja nih, diem aja. Pas gue lewatin naik begitu, gue kesini kan. Pas gue naik begini, gue lihat kaca itu di kiri gue udah hilang. Itu baju merah. Tapi mungkin karena bukan gue aja, unit pemain yang lain banyak. Kemarin ada yang itu. pernah ke Posyandu juga cerita tentang Novi kalau nggak salah. Novi Mahisa. Kayaknya cerita tentang ini juga. Itu namanya yang belokan turun ke bawah kan, hutan Manopo itu. Iya, nah itu selalu ada di situ. Dan apa namanya? Nggak tahu ngeganggu atau mudah-mudahan sih nggak ngeganggu ya. Dan ya kalau nampakin namanya ngeganggu, Pak. Ya dia kalau ngeganggu nyowel dong. Oh iya sih. Dia cuma begini doang. Oh berarti itu nggak mengganggu ya? Berarti lo kalau nggak ada sentuhan gitu tidak mengganggu ya? Jangan. Gue lewat situ ya itu gue langsung ser gitu kan. Jadi banyak orang yang nemuin dia? Banyak. Dan itu ya hanya orang tertentu mungkin ya. Kita lagi capek kan, kita syuting kan capek mungkin ininya. Aduh pengen ngantuk, mau tidur cepat ya kan. Pikiran pasti kan blank, bawa mobil gitu kan. Nah itu ngeliat jelas banget. Gue bilang figuran kali, tapi gue berhenti takutnya begal juga, takut setan juga. Udahlah gue jalan, pas gue naikin, pas gue lihat kaca itu udah hilang. Gue bilang besoknya gue tanya sama Pak Yoyo ya, kalau nggak salah Pak Yoyo, gue nggak salah. Emang sering banyak yang ngeliat di situ. Dan bukan gue aja, tapi memang merah itu, si merah itu. Iya merah itu. Mungkin nggak ada baju. Continuity ya. Tapi gue nggak tahu mukanya ya. Iya karena nggak tahu rata atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ingat nggak sih Sen, waktu di Jambore itu kan kita kan perjalanan dari pintu gerbang Buperta sampai ke lokasi kita kan lumayan jauh kan. Dan itu ada 3 rute kan. Ada yang belok kanan, ada yang lurus, ada yang ke kiri ke kanan, ada yang lurus lagi ke kanan. Pokoknya banyak lah jalannya. Dan biasanya kalau misalnya kalau gue sih, inget nggak sih? Kita kalau ke lokasi terus ketemu sama figuran di jalan suka kita, yuk masuk, iya nggak sih? Lo pernah begitu nggak? Pernah. Ngalamin kan? Karena kan kasihan ya, jalan jauh gitu, apalagi sama orang yang kita kenal atau kadang-kadang unit apa siapa gitu kan di tengah jalan, yuk naik mobil gitu kan. Nah waktu itu kok maghrib, kejadiannya maghrib dan rada gerimis gitu. Abis lo masuk Buperta mentok kan ke kiri. Ada patung itu kan, patung belok kanan kan. Nah udah pas di situ ada kayak jembatan terus tapi ada batunya, bukan kayak jembatan. Iya jadi kayak bukan jembatan ya, jadi kayak pokoknya di samping kanan kiri tuh kayak ada batu panjang, jadi kelihatannya jadi kayak jembatan, padahal bukan jembatan, batu aja tempat duduk sebelum masjid. Iya yang pinggir itu. Iya. Itu serem juga loh masjid. Iya, itu juga. Oh iya, ada di situ pengalaman, nanti kita cerita. Udah gitu sebelum masjid itu ada orang duduk rame di situ 3 orang. Tapi memang menyerupai figuran yang gua kenal. Nah, itulah jin, itu namanya jin. Iya, dia lagi duduk begini sama anak kecil satu di sini. Satunya lagi pokoknya di batu itu rame deh. Ada 2 orang yang di sini gua nggak kenal. Gua buka kaca dong karena gerimis kan. Woi, mau ikut nggak? Ya kak, dia naik ke mobil gue. Gue udah bilang, gue sendiri kan, lo di sebelah aja. Dia bilang di belakang aja karena sama adeknya gitu kan. Tapi ada tuh adeknya? Ada, adeknya? Adeknya ada. Tapi memang ya pucat gitu memang mukanya. Gue pikir karena kehujanan ya say. Udah naik ke belakang mobil gue.
Udah gitu dia bilang, "Kak, boleh nggak saya berhenti dulu di situ sebentar di depan?" Di masjid Pas itu. di masjid itu. Iya emang bener masjid itu. Udah gitu pas sampai masjid berhenti. Gue lagi nungguin pintu belakang kebuka kan. Biasanya kan kalau ada orang jebrek gitu kan. Ini nggak ada pintu. Nggak ada pintu kebuka. Dengan refleks gue langsung nengok belakang begini kan. Apaan tuh dia? Dia nengok juga. Dia nengok juga. Udah gitu pas gue nengok ke belakang nggak ada. Dua orang itu nggak ada. Emang di situ tuh Dan banyak banget. pas sampai ke lokasi, gue ketemu sama si figuran itu. Gue bilang, "Lu ngapain lu?" Gue udah tahu itu pasti bukan dia sih. Cuman gue ngeledekin aja, gue memastikan gitu. Lu ngapain sih tadi duduk di sana? "Kak, gue syuting dari pagi, Kak," kata dia gitu. Nggak ikut lu pulang. Iya, fix berarti gitu. Tapi kenapa ya? Dia berarti niat banget gitu loh, menyerupai orang yang gue kenal. Iya, itu dia. Kalau jin tuh seperti itu. Jin itu seperti itu. Menyerupai seperti itu. Kadang kita kayak orang tua. Apanya? Dia Dianya. menyerupainya orang tua kita. Kadang seperti itu. Mereka itu, jin itu. Kerjanya emang begitu. Terus yang di masjid itu gimana? Nah, kalau yang di masjid itu gua syuting si Gopal kalau nggak salah. Itu gua jadi Si Gopal apa sih? jadi dia marbot gitu. Gua marbot, peran gua marbot. Nah, jadi syutingnya di situ tuh, tuh malam. Apa namanya? Itu jadi ada apa namanya? Ada yang kasat lewat aja begitu. Gue tuh karena kan gue tokoh marbot. Terus ya emang ya itu yang gue bilang, gue ini bisanya begituan sama anak kecil tapi yang udah meninggal. Ceritanya gua. Nah, tuh bawa mayat gitu kan. Jadi kuburannya di situ kan. Ya itu gue seram banget, gue bilang. Dalam hati gue, kok kayak ada yang nginiin gitu kan. Di itu gue bilang, ya Allah. Itu sutradaranya Pak Haji Soleh kalau nggak salah itu. Di mana lo ngeliat itu? Iya pas lagi syuting, jadi gua narik gitu. Itu tuh ada banget kayak gini nih. Kan kalau begini kan biasanya kan kalau tempat gelap-gelap itu gelap kan? Iya. Lampu doang. Kan? Kita ngeliat tuh begitu. Gua gini tuh kok anak kecil gitu kan. Gua bilang set gitu. Karena peran gua begitu. Begituin mayat. Gitu, peran gua. Tapi memang yang lu tampakin itu anak kecil. Kayak anak kecil gua bilang. Kok peran gue begini amat. Lihat itu bukan orang mungkin setan ya, jin ya. Gue bilang, "Pak Haji, entar dulu Pak Haji." Bilang, "Kenapa San?" "Oh enggak Pak Haji, entar dulu dah." Gitu kan. Udah tuh, yuk minum. Itu ya Pak Haji tahu sendiri kan dalam berita kan, sampai subuh gitu kan Pak Haji Soleh. Udah tuh, udah tenang tuh. Itu posisinya gue itu pas ending mau mati ya. Jadi gue matinya itu bumi tuh bergetar, ininya gua gini lah. Pokoknya azab gitu ya. Azab gitu kan. Apa namanya pas gue lihat kok endingnya gue begini banget. Jadi banyak yang nampakin di masjid itu gitu. Di masjid Buperta itu loh. Jadi kayak lagi nontonin lo syuting gitu. Nah, gitu. Kayak menonton atau bagaimana gua nggak tahu juga. Jadi ya itu dia kayak ngelihat begitu. Kayak syuting ini kan gelap situnya kan, ya kan gelap. Tuh gue gini gitu. Tapi lo ngelihat dengan jelas penampakan mereka apa cuman kayak bayangan? Bayangan gitu, kayak ngeliatin kita gitu. Gue bilang, "Pak Haji, ntar dulu Pak Haji." "Kenapa San?" "Enggak Pak Haji, ntar dulu dah." Ya karena kondisinya ending gue matinya itu yang gue tarik mayat ke kuburan, baru gue jinahin, terus bumi tuh cerita bergetar gitu, gue mati kan. Nah itu gue adegannya serem, ngeliatnya juga serem. Iya, terus? Ya gitu. Kan serem kan jadinya. Tapi emang iya ya, maksudnya kayak makhluk halus di sini gitu, kalau kayak kita ngomongin bangsa mereka gitu, jadi kayak di Sandi. Lu jadi kayak kocak sumpah. Ini kenang-kenangan misteri Gunung Merapi lu. Oh iya, yang lu jadi Arya Somai. Iya. Udah diganti. Apa? Arya Kangkung. Anjrit. Ya tapi maksudnya mereka tuh kayak kita dikerjain sama mereka kan, misalnya mereka menyerupai gitu. Nah, lu pernah nggak sih ngalamin orang yang
menyerupai lo, atau misalnya lo ditelepon sama saudara lo ngapain kesini padahal lo nggak ada di situ gitu. Mak gue gitu. Jadi waktu rumah gue di Bukit Gulek kan, gue main tuh sama bapak-bapak nongkrong lah di pos kan gitu kan. Nah pas udah malam tuh gue pulang. Dia bilang tadi udah baru masuk dek. Oh kata mak lu gitu. Gue bilang ih orang baru pulang mah. Gitu kan. Iya. Enggak, tadi baru masuk tuh ke kamar kok udah kok datang lagi katanya gitu kan. Lah, orang ada baru masuk gitu. Tadi siapa dong? Ya nggak tahu. Itu pernah mak gua yang ngelihat. Mak lo ngelihat kayak mak gitu. Mak gua yang ngelihat kayak begitu. Menyerupai lo berarti. Ya iyalah. Tapi di rumah lo yang sekarang ini ada nggak? Oh, banyak. Yang sekarang lo tempatin? Seriusan? Tapi kan lo punya anak kecil gitu. Belum. Oh iya udah. Tapi kan lo punya anak kecil, pernah nggak dia ganggu anak lo gitu? Kalau ganggu sih, bini gue sekarang lagi ini ya. Ada 2 minggu yang lalu lah. Jadi di kamar gue tuh kata bini gue tuh selebatan gitu. Tapi kan ya gue sosok berani ya kan. Oh nggak ada, ini udah dipagerin gitu kan. Sosok gitulah. Iya. Cengap gitu kan. Ada ya tuh si Cia juga ngomong kalau anak gue ngelihat hantu atau apa dia tutung. Tutung tuh apa maksudnya? Patung. Oh, karena ayah tutung itu hantu dilihat. Karena mungkin biasanya dia cuma ngeliat lu sama ibunya, terus ada orang gitu kan, dia pikir itu patung gitu terus ya. gue bilang gini. Aduh merinding gue. Makanya juga kan. Terus gue bilang gini, enggak itu tutung baik. Oh tutung baik. Gitu. Tapi dia nunjuk tempatnya di mana? Nunjuk. Di rumah. Iya di kamar itu. Di kamar itu. Jadi rumahnya gue itu kan di pojok ya, di pojok. Nah di pojok itu kata orang, konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ya, konon katanya. Jadi konon katanya. Hampir keseleo, kolor katanya. Konon katanya. Jadi gini, gue kan di sana RT dulu ya. Astagfirullahaladzim. Gue RT terus. Serius? Bukit Gulek RT, sini RT. Tapi sekarang udah enggak. Lo dipercaya sebagai RT? Oh iya dong. Oh my god. RT gue. Jadi pas gue nongkrong kan sama bapak-bapak, nongkrong tuh kan, Pak Sandi gitu. Pak Sandi itu rumahnya itu jadi seperti kayak lingkaran Pak katanya. Dia bisaan gitu. Dia bisa ngeliat. Jadi bapak itu ada rumah di mana pintu masuknya makhluk halus. Oh gerbang, berarti gerbang gaib gitu lah ya. Dia bilang gini, Pak yang benar Pak. Jadi waktu dulu aja anak kecil tuh ngeliat di pojokan rumah gua itu katanya ada kuntilanak juga sih. Jadi kakinya lagi begini nih. Ngawe-ngawe gitu. Itu dulu ya anak kecilnya itu. Gue pikir, wah jangan-jangan benar juga ya. Nah sewaktu-waktu orang pemasaran itu dia di belakang rumah gue itu ngebersihin lah kalau nggak salah, ngebersihin taman lah gitu kan. Dicangkul sama dia kan, set. Nah, selang 2 hari ada acara nikahan di daerah gue itu, di perumahan gue. Dia naik tuh, joget dangdut ya kan, set dangdut, kesurupan. Kenapa? Ya karena bersihin itu, nggak boleh dibersihin. Oh, cewek gitu kan. Ini gara-gara namanya Pak Yono. Ini Pak Yono nih katanya bersihin daerah saya. Dibalikin lagi. Oh dia tapi joget. Padahal dibersihin doang kan, maksudnya nggak ada yang dipotong atau ditebang pohon. Gue nggak tahu deh kalau dipotong. Pokoknya dia tuh nggak boleh aja di sini. Udah tuh wah kenapa nih? Pas ditanya sama anak buahnya, iya Pak Yono kemarin 2 hari tuh kan. 2 hari itu bersihin taman. Udah tuh ternyata bener. Dan di sana itu dulu kan daerahnya sepi ya. Daerah gue tuh Cibarusah itu sepi banget tuh. Kalau nggak salah tuh jin buang anak. Tempat dulu itu. Tapi lu tahu nggak sih rumah lu tuh dulu apa? Rawa kan? Apa sawah? Sawah ya. Dulu tuh sawah dibikin perumahan kan di sana. Udah tuh gua semenjak itu rumah paling berapa orang itu kan masih ini kan masih belum rame. Itu kalau pulang tuh lihat dulu sampai gerbang kabur.
Itu padahal RT loh. Kabur. Lu kabur ya? Di mana wibawanya ya sebagai RT? Ya, kalau ada orang so berani. Oh iya benar. Iya Gimana dong, Pak? wibawa. Gimana Pak Sandi? Jangan takut. Oh Padahal iya. mah temenin yuk. Kamuflase ya. Tapi itu juga baru kejadian sama si anak gue nih yang kecil Asian nih. Jadi kan di rumah gue kan emang ada di sebelah kirinya kamar mandi gitu kan ya. Terus ada gudang gitu. Cuman dia tuh kalau gudang itu kan kalau siang gue buka, maksudnya biar ada hawanya kan. Iyalah. Nah, jadi kalau anak gue main-main ngerangkak-ngerangkak, dia ngelihat ke ujung gudang itu, dia langsung nangis. Iya. Nangis. Pasti. Nangis tuh kayak melihat something gitu, terus yang beda dong kalau kayak dia jatuh atau apa gitu. Ini enggak, yang pas nengok situ langsung gitu kan. Nah, gue tuh orangnya kan suka ini ya, bebel gitu, maksudnya kayak, terus gue samperin dong si gudang kan. Woi, apa sih, ganggu aja anak gue, takut tahu nggak gitu kan. Udah setelah gue ngoceh kayak gitu, gue balik badan, itu gue kayak disambit batu kecil kerikil tuh gitu, tapi persis banget kesini gue tuh gitu kan. Tapi itu batu ada, cuman gue bingung loh, siapa yang nimpuk sih, maksudnya logikanya dari mana sih batu kecil gitu loh. Lu nggak dengar ngomongnya apa? Dianya nggak kedengeran. Biasanya setan tuh ngomong gini. Lu bercanda gue gebok. Bercanda gue gebok. Apa biasanya? Kurang ajar, sesama hantu saling mengelui. Gue hantu juga loh. Enggak, tapi maksudnya gua ngelucuin supaya gua nggak terlalu serem. Menetralisir iya, ya. Kalau seremnya gua, aduh. Enggak, tapi maksudnya ada juga yang makhluk halus yang nimpuk, yang kalau misalnya dia tuh jahil, tapi maksudnya kok bisa ya kalau kayak gue nonton juga acara-acara yang serem-serem itu, penelusuran gitu-gitu, ada barang yang dipindah kan, ada yang crack, ada yang ditimpuk, apa besi jatuh, apa kok bisa ya mereka yang memindahkan itu. Gue pernah ya, gue baru ingat, jadi gue jalan di Pasar Baru, kan Pasar Baru kan kota lama gitu kan. Itu gue pulang sekolah kan, gue suruh dulu emang anak Roxy kan, dulu anak Roxy, jadi gue selalu main ke Pasar Baru. Udah anak gaul banget deh gue kan. Nah, gue lagi jalan Pasar Baru kan lorong lurus kan, persis di depan gue itu ada cewek pakai baju dress panjang, India, dress panjang, pakai topi kayak orang Belanda, topinya gede. Noni. Dari jauh itu gue ngeliatin kan, tapi memang mukanya ini rata, bukan rata ya, pucet biru, jadi nunduk nggak dia? hampir transparan, jadi kayak biru tapi kayak transparan lah, pokoknya susah lah dijelaskan. Itu persis banget berapa jauh di depan gue lagi gue jalan, dia jalan, jadi kayak orang mau ketemu gitu loh. Papasan gitu. Gue pikir memang orang, karena gue pikir, maksud gue dulu sering nyela, maksudnya orang anaknya kan sering ada yang aneh dikit, itu orang kenapa sih, itu orang kenapa sih gitu kan. Nah itu juga, ngapain sih orang pakai baju ginian gitu ke Pasar Baru. Gue sadarnya setelah orang-orang di belakang ada kerumunan jalan nembus dia, jadi bener-bener bus gitu, orang ngelewatin dia, tapi badan dia transparan, nembusin orang-orang. Gue langsung kok gini gitu kan. Tapi setelah itu gue sakit. Dari zaman kecil setiap gue melihat hal aneh itu pasti gue sakit 2 hari 3 hari, panas. Makanya gue kalau misalnya ketemu kayak gitu apa ya, bukannya takut atau gimana ya, jadi takutnya juga ada anak juga kan, takut ke bawah kita ke rumah ya kan, terus muap aja serem. Tapi kan ada ya yang kayak gituan, sengaja lo datang ke tempat serem terus nyari togel, minta nomor gitu, ada nggak sih? Ada, tapi gini, tapi ini nggak tahu ya bener apa enggak. Jadi kalau misalnya kita ketemu hantu atau jin lah ya, terus kita tuh dikasih duit. Kalau nggak salah dikasih duit. Tuh benar katanya. Kan? Benar kan? Itu dia udah di daun. Besoknya dia itu akan mendapatkan rezeki terus. Itu ada juga. Iya memang. Ada yang begitu juga.
Iya benar. Jadi mungkin ada yang baiknya kali ya. Sisi ada baik yang, ya. Sisi baiknya ada yang begitu. Jadi ada juga yang begitu. Jadi dia misalnya Gojek nih, dia dapat terus tuh orderan. Katanya seperti itu. Tapi benar gak sih San kalau misalnya kayak ada pengalaman supir Grab, supir Gojek yang orang mesen? Ada. Itu di Bogor. Iya, kenapa? Di Bogor. Kayak gitu? Iya. Jadi gue diceritain. Jadi di perumahan gue itu kan bermacam pekerjaan ya. Ada supir Grab. Jadi gue ngobrol lah. Oh, bapak-bapak seperti itu. Jadi dia kalau dia motor, jadi dari Jakarta itu ke Bogor, minta dianterin. Pak, anterin misalnya ke Jasmine kalau nggak salah. Tapi Jasmine. dia naik. Dan herannya lagi bisa online. Iya, ada nomornya, ada itu. Terus diantarin kemana? Ke Jasmine. Nanti lewat sini gitu. Udah tuh dianterin sama Gojek itu. Ini cerita ini ya, cerita kesaksian langsung ya. Terus pas diantar, dia tuh ke Jasmine. Masuk gang gitu ya. Masuk, set, udah nyampe. Ntar ya Pak. Gitu. Saya ngambil duit dulu. Yang keluar siapa? Bapaknya. Ini pas keluar, kan dia gede-gede, kelama tuh kan, lama. Keluar bapaknya. Oh, iya, nih bayar. Anaknya mana Pak? Maaf Pak, anak saya udah meninggal. Loh, kaget kan dia. Meninggal Pak? Iya, orang dia pesan kok. Iya Pak, emang banyak kok yang Gojek digituin. Oh, gue juga pernah dengar sih, banyak yang kayak gitu. Maksudnya banyak, ya? Akhirnya bapaknya atau siapa keluarganya yang udah biasa ya, gitu ya. Karena memang dia sering pesen ini. Tapi herannya setan sekarang bisa gitu loh. Iya, kok bisa ya? Main on dia. Terus gue bilang, itu serius. Ada juga diputerin gitu, jadi naik dia diputerin, turunnya tentunya pas ini kuburan. Ada yang begitu, banyak cerita-cerita seperti itu di Gojek. Gue bilang, beneran gak sih kayak gitu? Beneran Pak. Tapi kan mereka kan ada nomor telepon apa gitu ya? Nah itu pas ditelepon ulang udah nggak ada nomor itu. Gitu aja katanya. Dan nggak satu orang, sama semua ada yang kena seperti itu. Gue bilang, ih serem juga Gojek ya, gue bilang kalau nganterin setan gitu kan. Nih sekarang gue mau bacain ada cerita dari subscriber namanya Yandi Dermawan. Waktu itu saya masih kelas 3 SMA karena sudah UN jadi lagi bebasnya belajar. Singkat cerita, saya dan teman-teman sekolah pada mau refreshing pikiran ke pasar malam. Pada waktu itu kita berangkatnya malam Jumat. Pada saat itu saya minta jemput ke teman saya di gang rumah. Nah, ketika saya berjalan menuju gang itu, saya melewati rumah kosong yang udah bertahun-tahun gak diisi. Padahal rumah itu hordennya selalu tertutup dan lampunya selalu mati. Tapi pada saat saya lewat rumah itu ternyata gordennya kebuka dan lampunya nyala. Kelihatan banget dong ruangannya. Saya ingat betul saya berjalan dengan menundukkan kepala dan entah kenapa pada saat di depan rumah itu kaki kiri saya berhenti dan seketika menengok ke arah rumah itu. Dan saya melihat dengan sangat-sangat jelas bahwa ada kuntilanak merah tinggi banget berdiri di depan pintu rumah itu. Dan pada saat itu saya cuman biasa-biasa aja responnya karena saya sadar gak sadar gitu. Nah, pada saat saya naik kora-kora, saya baru ingat kejadian itu. Pada saat pulang dari pasar malam itu, saya lari terbirit-birit dari gang jalan raya sampai ke rumah saya karena takut. Besoknya saya sakit demam, malamnya saya ngelihat lagi pocong berdiri tepat di depan mata saya. Saya benar-benar down waktu itu karena saya memang lempeyuni. Lempeyuni tuh kalau bahasa Sunda tuh apa sih? Ya. Kayak kalau nggak salah ya, lempeyuni tuh kayak gampang masukan. Gampang, maksudnya orangnya itulah gitu ya, kan, lemah. Lempeyuni. Akhirnya saya sharing ke kakak pertama saya, di mana dia juga memang bisa ngelihat kayak gitu. Setelah sharing dan memang katanya saya disukai sekaligus sama dua makhluk tadi. Kok mati? Mana? Dua makhluk tadi, dan akhirnya saya dibawa ke ustadz dengan bertujuan agar dua makhluk itu pergi jauh dari saya, dan alhamdulillah akhirnya bebas dari dua makhluk itu. Nah, ada juga yang makhluk halus itu suka Makasih sama kita. Oh gitu ya? Ada juga. Itu
kemanapun itu kita diikutin karena dia suka. Adapun karena setan itu karena kasihan ke kita, mungkin kita dizolimi atau apa, itu ada pun seperti itu, dan itu hilangnya susah, dan dia pun kadang-kadang harus dipindahin kemana atau minta sesuatu, ada yang begitu. Meskipun kita tidak bisa berkomunikasi sama dia, tapi dia ngikutin aja. Ngikutin karena dia melihat kita, entah kita menderita, dizolimi sama orang, ini kasihan nih sama orang ini gitu. Jadi sama dia disukain gitu. Dan juga kadang-kadang jadi pelindungan juga dia kali ya. Oh gitu ya? Iya, ada yang begitu. Wih, tuh gimana teman Erin, seru kan cerita malam ini? Karena apa, macem-macem nih. Apa sih, San? Enggak. Berapa jam? Enggak, udah, hanya mau nutup. Nah, itu dia teman Erin tadi, sedikit banyak cerita pengalaman kakak Sandi tentang hal-hal mistis, goib, jin dan sebagainya, entah apa itulah yang namanya ya kan. Yang jelas satu lagi dong San, kalau misalnya lo takut atau lagi diliatin kayak gitu, apa yang lo lakuin? Paling gue bilang astagfirullahaladzim gitu aja sih, dan gue baca-baca sebisa gue. Pokoknya astagfirullahaladzim gitu, dan gue baca yang gue bisa, insya Allah beri jalan sih cepet. Oh, tahu bener tau nggak itu ayat? Iya. Yang penting kita tuh kalau misalnya dilihat karena kita itu lagi kosong satu, lagi banyak pikiran, pasti dia itu ada aja. Iya, dan dengan kita baca-baca otomatis kan kita jadi kayak fokus lagi gitu kan, kita nginget ayat itu gitu kan, jadi nggak kosong-kosong banget. Nah begitulah teman Erin, terima kasih juga ceritanya tadi dari siapa tadi? Ya itu tadi yang cerita, terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang punya pengalaman juga bisa kalian share, ditulis di kolom komen di community, aku udah nge-share. Kalau yang mau cerita boleh di situ cerita pengalaman kalian, insya Allah nanti dibacakan ya. Terima kasih teman Erin semua, selamat malam Jumat. Jangan lupa di like, subscribe dan komen juga channel Erin Ferry Official dan juga Sandi Permana Official. Nah itu dia, sampai ketemu di konten berikutnya di kolaborasi sama Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.